di zaman para leluhur, ketika janji Allah turun kepada Abraham dan diteruskan kepada anak-anaknya. Muncullah sebuah suku yang lahir dari kesakitan dan kasih. Dialah Benyamin, anak bungsu Yakub dari Rahel. Dari kelahiran yang penuh duka hingga peran penting dalam sejarah Israel, inilah kisah suku Benyamin yang terus bertahan di tengah badai sejarah dan dipakai Tuhan dalam rencana keselamatannya. Pada mulanya, Rahel berseru dalam kesakitan di perjalanan menuju Efrata. Dalam nafas terakhirnya, ia melahirkan seorang putra dan menamainya Ben-Oni, namun Yakub menyebutnya Benyamin. Sementara itu, Yakub menatap Benyamin dengan kasih yang dalam, sebab ia adalah putra terakhir dari istri yang paling dikasihinya. Ketika kelaparan melanda tanah Kanaan, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir, namun Yakub menolak mengirim Benyamin, karena takut kehilangan dia seperti kehilangan Yusuf. Namun kemudian, dengan berat hati, Yakub mengizinkan Benyamin ikut ke Mesir, membawa harapan dan ketakutan dalam satu perjalanan. Sesampainya di istana Mesir, Yusuf, yang telah menjadi penguasa, menangis saat melihat Benyamin. Ia menyiapkan jamuan khusus, memberi bagian 5 kali lebih banyak kepada adik kandungnya itu. Setelah pertemuan itu, Benyamin dan keluarganya pindah ke Mesir dan menetap di sana bersama Yakub, menjadi bagian dari awal sejarah besar bangsa Israel. Bertahun-tahun kemudian, ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, keturunan Benyamin menjadi salah satu suku yang diperhitungkan dengan jumlah prajurit yang kuat dan terlatih. Di padang gurun, suku Benyamin menerima tempat khusus di antara barisan perkemahan, menunjukkan bahwa mereka adalah bagian penting dari komunitas perjanjian Allah. Saat bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, suku Benyamin menerima wilayah mereka di antara suku Yehuda dan Efraim, sebuah wilayah strategis yang mencakup kota-kota seperti Gibea dan Yeriko. Namun pada suatu masa kelam, kejahatan menguasai kota Gibea, seorang wanita dilecehkan hingga tewas oleh orang-orang Benyamin, memicu kemarahan seluruh Israel. Karena itu, suku-suku Israel bangkit menyerang Benyamin. Perang saudara pecah, dan hampir seluruh pria Benyamin terbunuh. Hanya 600 orang yang bertahan hidup. Untuk menyelamatkan keturunan mereka, bangsa Israel mengatur agar pria-pria Benyamin yang tersisa mendapatkan istri, sehingga suku ini tidak punah dari Israel. Setelah masa kelam itu, suku Benyamin perlahan bangkit kembali dan membangun kembali kekuatannya di tanah yang telah diberikan kepada mereka. Pada masa Samuel, dari suku Benyamin muncul seorang pria tinggi dan tampan bernama Saul, yang dipilih Allah menjadi raja pertama atas Israel. Meskipun Saul memulai dengan rendah hati, kesombongan dan ketidaktaatannya membuat Allah menolaknya. Pemerintahannya menjadi awal dari jatuhnya dinasti Benyamin. Setelah kerajaan terpecah dua, suku Benyamin tetap setia kepada suku Yehuda, membentuk bagian dari kerajaan selatan yang beribadah di Yerusalem. Ketika Babel menaklukkan Yerusalem, suku Benyamin ikut dibuang bersama Yehuda, menanggung hukuman karena ketidaksetiaan bangsa kepada Tuhan. Namun dalam kasih karunia-Nya, Tuhan mengizinkan sisa-sisa bangsa Yehuda dan Benyamin kembali dari pembuangan, membangun kembali tembok Yerusalem dan rumah Tuhan. Di masa Ezra dan Nehemia, orang-orang Benyamin termasuk dalam para pemimpin dan pejuang yang membangun kembali tanah air mereka dengan iman dan keberanian. Walau kecil jumlahnya, suku Benyamin tetap dikenal dan keberadaannya tercatat hingga masa perjanjian baru sebagai bagian dari warisan Israel sejati. Di tengah zaman Romawi, seorang pemuda bernama Saul dari Tarsus dari suku Benyamin muncul sebagai penganiaya gereja yang militan. Tetapi di jalan menuju Damsyik, ia bertemu Yesus yang bangkit. Saul berubah nama menjadi Paulus dan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Melalui Paulus, Tuhan memakai keturunan Benyamin bukan untuk membangun kerajaan dunia,
melainkan menyebarkan Injil keselamatan ke ujung bumi. Maka akhirnya, kisah suku Benyamin bukan hanya kisah tentang bangsa, tetapi tentang anugerah yang mengubah tragedi menjadi kemuliaan di tangan Tuhan. Demikianlah cerita Alkitab mengenai suku Benyamin. Nantikan video animasi cerita Alkitab menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.